Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mata kuliah manajemen risiko, materi foreign exchange risk. Next. Kelompok kami terdiri dari Della Julian Anggraini Kusuma dengan NIM 2020-1211-051, Niko Milala dengan NIM 2020-1211-052, Vini Manik dengan NIM 2020-1211-061, dan saya sendiri, Daniela Quintana Stasia, dengan NIM 2020-1211-063. Next. Untuk pembahasan pertama yaitu introduction. Next. Globalisasi industri jasa keuangan Amerika Serikat, yang berarti bahwa laporan keuangan semakin terpapar risiko valuta asing. Risiko nilai tukar dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing. Membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound kepada korporasi. Membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, obligasi berdenominasi pound Inggris atau obligasi euro pemerintah Jerman, atau menerbitkan utang berdenominasi mata uang asing, sertifikat deposito pound sebagai sumber dana. Sebentar. Risiko ekstrim valuta asing atau FX dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015, yaitu ketika bank, broker, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga dari franc Swiss yang mengguncang pasar valuta asing. Franc Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit setelah keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Citigroup dan Deutsche Bank masing-masing kehilangan sekitar 150 juta dolar karena apresiasi franc. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. FXCM Inc., broker valuta asing retail utama Amerika Serikat, mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan dana darurat sebesar 300 juta dolar dari perusahaan investasi Leucadia National Corp. Secara umum, pada tahun 2015, penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Misalnya, IBM mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% karena tren valuta asing. Demikian pula Coca-Cola yang sebagian besar penjualannya berasal dari luar Amerika Serikat. Pada bab ini akan dilihat bagaimana laporan keuangan mengevaluasi dan mengukur risiko yang dihadapi ketika aset dan kewajiban mereka didenominasi dalam mata uang asing maupun dalam negeri, dan ketika mereka mengambil posisi utama sebagai pedagang di pasar mata uang asing spot dan forward. Next. Next.
Sebentar. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas kurs dan transaksi valuta asing. Selanjutnya, next. Yang pertama yaitu ada nilai tukar mata uang asing. Nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lain, misalnya franc Swiss. Next. Pada slide ini ada tabel 13-1, yaitu tabel Foreign Currency Exchange Rate, atau nilai tukar mata uang asing. Sumbernya itu dari The Wall Street Journal Online, diambil pada 15 Juni 2015. Pada tabel 13-1 ini mencantumkan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya pada poin waktu standar timur pada 15 Juni 2015. Kurs dicantumkan dalam dua cara, yaitu dolar Amerika Serikat diterima 1 unit mata uang asing yang ditukar atau kutipan langsung dalam US dollar. US dollar adalah kode mata uang untuk dolar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi standar nasional. Bisa dilihat di sini ada nilai tukar dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan New York US. Di sini ada Amerika, lalu Asian Pacific, ada Europe, sama Middle East atau Afrika. Dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan atau kutipan tidak langsung per US dollar. Misalnya nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk dolar Kanada pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 atau 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk dolar Amerika Serikat adalah 1,2327 atau 1,237 dolar Kanada yang dapat diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan. Next. Selanjutnya yaitu transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing adalah proses menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Penukaran persediaan dan permintaan tersebut menciptakan peluang untuk investasi dan keuntungan, tetapi juga disertai dengan risiko. Ada dua tipe dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing. Tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Kalau spot transaksi valuta asing melibatkan penyelesaian segera atau pertukaran mata uang pada nilai tukar pada saat ini. Kalau forward itu next slide. Di sini terdapat gambar 13-1 atau spot versus forward foreign exchange transaction, yaitu spot versus maju yang menukarkan transaksi.
Di sini ada spot foreign exchange transaction settlement on spot date, yaitu transaksi valuta asing spot yang penyelesaiannya pada tanggal spot. Lalu di sebelah kiri ada exchange rate agreed atau paid between buyer and seller, yaitu kurs setuju atau membayar antara pembeli dan penjual ditambah currency delivered by seller to buyer. Pada gambar yang di bawah ada forward foreign exchange transaction settlement in 3 months atau transaksi forward. Di sebelah kiri ada exchange rate agreed between buyer and seller. Di sebelah kanan ada buyer pays forward price for currency, seller delivers currency. Untuk transaksi spot bisa dilakukan melalui bagian divisa bank umum atau pedagang valuta asing bukan bank. Misalnya, seorang investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni 2015 yang pada dasarnya meminta dolar ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound dengan kurs 1 dolar per 0,6409 pound atau 1000,5602 dolar per pound. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor Amerika Serikat. Jika nilai dolar terdepresiasi relatif terhadap pound, misalnya 1 dolar per 0,6328 pound atau 5.757 per pound, nilai investasi pound jika dikonversi kembali menjadi dolar Amerika Serikat akan meningkat. Jika nilai dolar naik relatif terhadap pound, misalnya 1 dolar per 0,6428 pound atau 1 dolar, 5.557 per pound. Nilai investasi pound jika dikonversikan kembali ke dalam dolar Amerika Serikat itu menurun. Nilai tukar yang tercantum dalam tabel 13-1 pada tabel sebelumnya semuanya melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat untuk mata uang asing atau sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke dalam mata uang yang berbeda mengharuskan seorang pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar Amerika Serikat dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Pada baru-baru ini, perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang melewati langkah awal konversi ke dolar AS ini. Dagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya, perdagangan lintas pertukaran GBP atau JPY dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengonversi uang mereka ke mata uang lain untuk melakukannya tanpa harus menanggung biaya, karena harus terlebih dahulu mengonversi ke dolar Amerika Serikat. Next. Apresiasi mata uang satu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya, yang berarti bahwa barang-barang negara tersebut lebih mahal untuk pembeli asing dan barang-barang asing lebih murah untuk penjual asing, atau semuanya konstan. Jadi, ketika mata uang suatu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang mereka ke luar negeri dan produsen asing merasa lebih mudah untuk menjual barang mereka ke pembeli domestik. Sebaliknya, depresiasi mata uang suatu negara atau penurunan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya, yang berarti barang negara tersebut menjadi lebih murah untuk pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal untuk penjual asing. Next. Di sini ada gambar 13.2, yaitu exchange rate of US dollars with various foreign currencies. Ada euro, United Kingdom pound, Canadian dollar, sama Swiss franc. Pada gambar 13.2 ini menunjukkan pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 sampai tahun 2015.
Perhatikan perubahan yang signifikan dalam nilai tukar mata uang asing yang relatif terhadap dolar Amerika Serikat selama krisis keuangan. Antara September 2008 dan pertengahan tahun 2010, nilai tukar melewati 3 tren. Selama fase pertama dari September 2008 hingga Maret 2009, dolar Amerika Serikat terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing atau mata uang asing terdepresiasi relatif terhadap dolar. Karena investor mencari tempat berlindung yang aman di sekuritas Treasury Amerika Serikat. Selama fase kedua dari Maret 2009 hingga November 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing dibalik karena kepercayaan dunia kembali antara November 2009 dan Juni 2010. Melanjutkan, dolar terapresiasi relatif terhadap euro di tengah khawatiran tentang euro karena masalah di berbagai negara di Uni Eropa, seperti Portugal, Irlandia, Islandia, Yunani, dan Spanyol yang disebut PIIGS. Dari Juni 2010 hingga Agustus 2011, kekhawatiran tentang Eropa agak mereda, dan pemerintah Amerika Serikat berjuang untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan peningkatan plafon utang nasional yang akan memungkinkan negara untuk menghindari potensi gagal bayar atas utang negara Amerika Serikat. Dolar terdepresiasi terhadap banyak mata uang asing hingga kenaikan pagu tentang disahkan pada 2 Agustus pada tahun 2011. Meskipun peringkat utang Amerika Serikat diturunkan oleh Standard dan Poor's, maaf, azan dulu.
Next. Next, Vin. Selain depresiasi dolar dalam waktu singkat pada akhir tahun 2014, ketika Bank Sentral Eropa secara tidak terduga memangkas suku bunga, utamanya dalam upaya untuk mengatasi kemerosotan ekonomi negara yang terus berlanjut. Dolar terus menguat relatif terhadap mata uang asing hingga tahun 2015. Catatan juga penurunan nilai franc Swiss relatif terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2015. Next. Selanjutnya ada transaksi forward valuta asing, yaitu pertukaran mata uang pada kurs tertentu atau kurs forward yang disesuaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Pada gambar 13.1, contohnya adalah perjanjian hari ini pada waktu untuk menukar dolar dengan pound pada kurs forward tertentu 3 bulan di masa depan. Kontrak berjangka biasa ditulis untuk periode 1, 3, atau 6 bulan, tetapi dalam praktiknya, kontrak tersebut dapat ditulis dalam jangka waktu tertentu. Misal dari tabel 13.1, kurs spot dolar Amerika Serikat terhadap euro pada 15 Juni 2015 adalah 1,1285 atau kurs spot euro untuk dolar AS adalah 0,8862. Sedangkan kurs forward 1 bulan adalah 1,289. Dengan demikian, seorang investor dapat mengonversi 250.000 dolar menjadi euro di pasar valuta asing spot dengan kurs 0,8862 euro per dolar dan membeli kontrak berjangka 1 bulan untuk mengubah euro menjadi dolar pada 15 Juni 2015. Pada akhir bulan, investor akan mengonversi ke dolar dengan kurs forward. Next. Selanjutnya, sources of foreign exchange risk exposure. Next. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing, dengan bank pusat uang seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Tentang risiko pasar, di mana dilihat juga metode perhitungan risiko. Di sini ada tabel 13.2, yaitu liabilities to and assets from foreigners reported by banks in the United States payable in foreign currencies in million of dollars and of period. Dari tahun 1994 sampai tahun 2015. Kotak perspektif. Next. Selanjutnya ada perspektif industri dari JP Morgan Chase. Di sini menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko luar negerinya. Pada tabel 13.2 menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan liabilitas luar negeri bank-bank Amerika Serikat untuk periode 1994 hingga Maret 2015. Angka 2015 untuk aset asing adalah 432,5 miliar dolar dengan liabilitas luar negeri sebesar 278,0 miliar dolar. Di sini ada trading assets and liabilities, derivative, receivables, and payables. Di sini menunjukkan peningkatan piutang dan hutang terutama disebabkan oleh aktivitas market making yang digerakkan oleh klien di CIB. Khususnya derivatif valuta asing yang mencerminkan apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap mata uang tertentu dan derivatif suku bunga sebagai akibat dari pergerakan pasar. Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan derivatif komoditas. Selanjutnya ada derivatif contracts. Dalam kegiatan bisnis normal, perusahaan menggunakan instrumen derivatif terutama untuk aktivitas market making. Derivatif memungkinkan klien mengelola eksposur terhadap fluktuasi suku bunga, mata uang, dan pasar lainnya. Perusahaan juga menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola kreditnya sendiri dan eksposur risiko pasar lainnya. Pada tabel berikut merangkum tagihan derivatif bersih untuk periode yang disajikan.
eh, krisis keuangan, krisis keuangan di Asia dan Rusia pada tahun 1997 dan 98, dan di Argentina pada awal tahun 2000-an memungkinkan menjadi alasan penurunan aset dan kewajiban asing selama periode ini. Setelah periode ini, pertumbuhan meningkat pesat seiring pemulihan ekonomi dunia, sementara pertumbuhan klaim liabilitas dan aset pada orang asing melambat selama krisis keuangan. Eh, Levelnya tetap stabil karena FI Amerika Serikat dipandang sebagai beberapa FI yang paling aman sama krisis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Uh, Bentar, masih azan di sini, Queen. Pada tabel 13-3 ini ada tabel posisi bulanan Bank AS dalam mata uang asing dan aset liabilitas asing bulan Maret 2015 di dalam mata uang dengan denominasi. Bisa dilihat pada tabel 13-3 ini memberikan kategori posisi atau investasi mata uang asing dari semua bank yang ada di AS dalam mata uang utama per Juni 2015. Bisa dilihat pada kolom 1 dan 2 aset dan liabilities mengacu dalam mata uang asing yang dimiliki di portofolio di bank-bank di AS. Kolom 3 dan 4 itu perdagangan di pasar valuta asing. Eh, di mana kontrak dibeli posisi long dan dijual posisi short dalam setiap mata uang utama. Perdagangan mata uang asing mendominasi investasi portofolio langsung, meskipun posisi perdagangan agregat eh, terlihat sangat besar, misalnya seperti bank-bank yang ada di AS membeli sebesar 2.077,024 miliar euro dengan posisi exposure keseluruhan atau bersih mereka bisa relatif kecil. Misalnya posisi bersih dalam pound itu eh sorry 160 juta.
apa ya? eh Exposure FX keseluruhan FI dalam mata uang tertentu dapat ditukar dengan bersih dengan posisi pasaran yang diukur dalam mata uang lokal dan dilaporkan dalam kolom yang kelima itu. Di dalam kolom 5 itu berisi dari posisi bersih, tabel 13.3. Yang dimana dengan jelas FI dapat mencocokkan aset mata uang asingnya dengan kewajiban dalam mata uang tertentu dan mencocokkan pembelian, penjualan dalam buku perdagangannya dalam mata uang asing tersebut untuk mengurangi exposure bersih eh, valuta asingnya menjadi nol dan dengan demikian menghindari risiko FX. Itu juga bisa mengimbangi ketidakseimbangan dalam portofolio aset kewajiban asingnya dengan ketidakseimbangan yang berlawanan dalam buku perdagangan sehingga posisi exposure bersihnya dalam mata uang itu akan menjadi nol. Yang selanjutnya, perusahaan induk keuangan dapat mengumpulkan lebih banyak exposure valuta asing mereka. Perusahaan induk keuangan mungkin memiliki banyak bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Semuanya itu dibawahi satu payung yang memungkinkan mereka mengurangi paparan valuta asing bersih di semua unit. Misalnya, di bulan Maret 2015, JP Morgan Chase menahan lebih dari 2,57 miliar dolar sekuritas derivatif valuta asing dari neraca. Dan bisa dilihat kembali di tabel ini bahwa bank-bank di AS memiliki exposure FX yang lebih positif, yang lebih bersih dan positif pada tiga dari lima mata uang yang utama pada bulan Maret 2015. Eh, Positif posisi paparan bersih menyiratkan bahwa FIAS secara keseluruhan panjang bersih dalam mata uang yaitu FI telah membeli banyak mata uang asing daripada menjualnya dan menghadapi risiko bahwa nilai mata uang asing akan jatuh terhadap dolar AS. Eh, Mata uang domestik negatif posisi paparan yang bersih menyiratkan bahwa USFI adalah net short dalam mata uang asing. Eh, yang maksudnya itu, FI telah menjual lebih banyak mata uang asing daripada membelinya. Dan menghadapi risiko bahwa nilai mata uang asing dapat naik seimbang dalam mata uang tertentu yang membuat FIAS terkena fluktuasi nilai tukar FX mata uang tersebut terhadap dolar. eh, Memang semakin besar volatilitas nilai tukar valuta asing yang diberikan posisi exposure lebih bersih. Semakin besar fluktuasi nilai portofolio valuta asing bisa dilihat di mana kita sudah bahas pada risiko pasar yang memberikan exposure FX hanya untuk bank AS, tetapi sebagian besar LK non-bank besar juga memiliki beberapa exposure FX baik melalui kepemilikan aset-aset liabilitas atau perdagangan mata uang. Untuk ukuran absolut dari exposure ini eh, lebih kecil daripada bank-bank besar di Amerika Serikat. Untuk alasannya itu ada tiga. Yang pertama itu ukuran aset yang lebih kecil. Yang kedua itu perhatian orang yang berhati-hati. Yang terakhir itu peraturan. Seperti misalnya dana pensiun AS menginvestasikan sekitar 13% dari portofolio.
aset mereka di sekuritas asing. Dan perusahaan asuransi jiwa AS umumnya memiliki kurang lebih 10% aset mereka di sekuritas asing. Yang menariknya lagi, kepemilikan LKAS atas aset luar negeri lebih sedikit dibandingkan dengan LK Jepang dan Inggris. Misalnya di Inggris, dana pensiun secara tradisional menginvestasikan lebih dari 20% dana mereka dalam aset asing. Sebentar. Next kok. Volatilitas nilai tukar asing dan exposure FX. Kita dapat mengukur potensi ukuran exposure FX/FI dengan menganalisis aset, kewajiban, dan ketidaksesuaian perdagangan mata uang pada neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar, yang secara khusus kita dapat menggunakan persamaan seperti kerugian dolar dibagi keuntungan dalam mata uang dari negara kita. Terus semakin besar exposure bersih FI dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing, semakin besar juga potensi kerugian dolar atau keuntungan pendapatan FI. Next. Enggak kok. Masih yang tadi. Eh, Penyebab yang mendasar volatilitas FX mencerminkan fluktuasi permintaan dan penawaran mata uang suatu negara, yang artinya secara konseptual nilai tukar FX seperti harga barang apapun dan akan terapresiasi nilai relatif terhadap mata uang lain saat permintaan tinggi atau penawarannya rendah, dan akan terdepresiasi nilainya saat permintaan rendah atau penawarannya tinggi. Seperti misalnya selama musim panas pada tahun 2011, eh, ketika besarnya krisis Eropa menjadi jelas dan Amerika Serikat bergulat dengan gagal bayar utang yang menjulang. Swiss, salah satu dari sedikit negara dengan sistem keuangan yang aman dan kuat, serta kondisi fiskal yang aman, investor membeli franc Swiss sebagai mata uang safe haven. Pembelian tersebut menyebabkan apresiasi mata uang yang besar dari September 2010 hingga September 2011. Franc Swiss diapresiasi sebesar 14,8% terhadap dolar AS dan 7,7% terhadap euro, 20,7% terhadap yen Jepang, dan 14,8% terhadap pound sterling Inggris. Namun di luar periode singkat ini, Amerika dipandang sebagai tempat berlindung yang aman karena Eropa terus menghadapi tantangan ekonomi. Seperti yang sudah kita lihat pada tabel yang tadi, yang nilai dolar AS terapresiasi relatif terhadap mata uang lainnya hampir sepanjang tahun 2010. Next kok. Perdagangan valuta asing. Pasar FX di dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan, dengan omset perdagangan rata-rata mencapai 5,3 triliun per hari dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 80 kali volume perdagangan harian di New York Stock Exchange.
Dari 5,3 triliun dolar rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014 sebesar 2,0,5 triliun atau sebesar 3,8% yang melibatkan transaksi spot sementara 3,30 triliun dengan 61,7% melibatkan transaksi forward dan transaksi lainnya. Ini dibandingkan dengan tahun 1989 di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar dolar sampai 317 miliar dolar yang bisa dibilang sebesar 3,7% diantaranya dengan transaksi valuta asing spot dan 273 miliar dolar yang sebesar 46,3% transaksi forward dan transaksi valuta asing lainnya. Next. Bisa dilihat dari tabel ini eh, dalam hukuman gabungan ya, dan mengaku bersalah atas tuntutan pidana untuk menyelesaikan penyelidikan AS tentang apakah dengan perdagangan bervolusi untuk memindahkan kurs mata uang asing untuk keuangan finansial mereka sendiri, pihak berwenang mengatakan para perdagangan di setiap bank berkomunikasi melalui ruang obrolan online yang dijuluki kartel bekerja untuk melakukan perdagangan yang akan menguntungkan orang lain dalam grup. Eh, Meskipun para profesional menyebut perdagangan valuta asing global sebagai pasar, itu sebenarnya bukan pasar dan arti dari kata tradisional tidak ada lokasi sentral di mana perdagangan valuta asing berlangsung. Next, oh. Eh, Tabel 13.5 ini bisa dilihat pendapatan perdagangan valuta asing bank-bank besar AS dalam hitungan dalam jutaan dolar. Pada tahun 1995 sebesar 10.453 juta dolar, pada tahun 2008 meningkat menjadi 456% selama periode 13 tahun, namun pendapatan dari aktivitas perdagangan valuta asing turun selama krisis keuangan menjadi 8.923 juta dolar pada tahun 2009 dan belum pulih pada tahun 2014, malah turun lebih jauh menjadi 7.085 juta dolar. Next, oh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini Malik. Izin melanjutkan, yang selanjutnya itu foreign asset and liability position. Dari as jika asetnya dalam mata uang terserah uang
Aset keuangan luar negeri mungkin termasuk obligasi berdominasi franc Swiss, sekuritas bermata emas berdominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko berdominasi peso. Kewajiban keuangan luar negeri mungkin termasuk penerbitan CD pound Inggris atau obligasi berdenominasi yen di euro market untuk mengumpulkan dana yen. Globalisasi pasar keuangan telah menciptakan banyak kemungkinan untuk mengumpulkan dana dalam mata uang selain mata uang negara asli. Next. Pengembalian dan risiko investasi asing. Bagian ini membahas dimensi ekstra pengembalian dan risiko dari pembahasan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio LK. Seperti aset dan kewajiban domestik, keuntungan atau pengembalian dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari dan biaya yang dibayarkan pada sekuritas. Akan tetapi, dengan aset dan liabilitas luar negeri, keuntungan juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Max. Nah, ini ada contoh tabel 13.3 yaitu menghitung pengembalian pertukaran asing transaksi A FIAS. FIAS meningkatkan semua kewajiban 200 juta dolar dalam 1 tahun, tetapi menginvestasikan 50% dalam aset dolar Amerika dan 50% dalam aset pound Inggris. Untuk berinvestasi di Britania Raya, FI memutuskan untuk mengambil 50% dari 200 juta dolar 200 juta dolar dananya dan memberikan pinjaman pound Inggris yang dengan jatuh tempo 1 tahun, sambil mempertahankan 50% dari dananya untuk membuat pinjaman dolar AS. Next nih. Nah, di sini juga ada gambar 13.3 garis waktu untuk pertukaran asing transaksi. Nah, di sini ada bagian A itu transaksi valuta asing tanpa lindung nilai. Yang bagian B itu ada lindung nilai transaksi valuta asing di neraca, dan yang ketiga ada transaksi valuta asing lindung nilai dengan forward. Nah, alasan kerugian adalah karena depresiasi pound dari 1,60 US dollar menjadi 1,45 telah mengimbangi imbal hasil tinggi yang menarik pada pinjaman pound Inggris relatif terhadap pinjaman domestik AS. Nah, jika pound malah terapresiasi atau naik nilainya terhadap dolar sepanjang tahun, katakanlah menjadi 1,70 dolar, maka FIAS akan menghasilkan pengembalian dolar dari pinjaman Inggris sebesar 122,188 juta dolar. Nah, atas persentase pengembalian sebesar 22,188%, kemudian FIAS akan menerima keuntungan ganda dari berinvestasi di Inggris.
hasil tinggi dari pinjaman domestik Inggris ditambah apresiasi pound selama periode investasi 1 tahun. Next. Nah, yang selanjutnya risk and hedging. Karena seorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot pound atau dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana FI digunakan panjang bersih. Seperti yang telah kita seperti yang telah disampaikan tadi, pinjaman Inggris akan menghasilkan pengembalian sebesar 22,188%. Pada prinsipnya, manajer FI dapat mengontrol skala exposure FX dengan lebih baik dalam dua cara utama, yaitu lindung nilai di neraca dan lindung nilai di luar neraca. Lindung nilai di neraca melibatkan perubahan pada aset dan kewajiban di neraca untuk melindungi keuntungan FI dari risiko FX. Lindung nilai di luar neraca tidak melibatkan perubahan di neraca, melainkan melibatkan pengembalian posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi risiko FX. Next. Yang selanjutnya itu on balance sheet hedging. Nah, pada gambar contoh 13.4 ini, hedging pada neraca keuangan. Nah, pada situasi ini, FI maturitas yang cocok dan buku aset liabilitas mata uang asing. Kita sekarang dapat mempertimbangkan portofolio FI atau selisih antara laba atas aset dan biaya di bawah dan biaya dana di bawah dua skenario. Yang pertama, ketika pound terdepresiasi, nilainya terhadap dolar sepanjang tahun dari 1,60 dolar menjadi 1,45. Dan yang kedua, ketika pound menghargai nilainya sepanjang tahun dari 1,60 dolar menjadi 1,70. Next. Yang selanjutnya ada depreciating pound. Ketika nilai pound turun menjadi 1,45 dolar, pengembalian portofolio pinjaman Inggris adalah 4,22%. Pertimbangkan sekarang apa yang terjadi dengan biaya 100 juta dalam bentuk kewajiban pound dalam dolar. Next. Yang selanjutnya depreciating pound. Ketika pound naik sepanjang tahun dari 1,60 dolar per 1 pound sterling menjadi 1,70 dolar per pound sterling, pengembalian pinjaman Inggris sama dengan 22,188. Sekarang pertimbangan biaya dolar CD 1 tahun Inggris pada akhir tahun ketika FIS harus membayar pokok dan bunga kepada pemegang CD yaitu 69,375 juta pound sterling dikali 1,70 dolar per pound sterling sama dengan 117.975 juta dolar.
Nah, di sini biaya dana dolar itu dipersenkan menjadi belum nih, menjadi 17,93%. Nah, dengan demikian pada akhir tahun pengembalian rata-rata asetnya itu menjadi 2,625%. Nah, meskipun FI mengunci pengembalian positif saat mengatur eksposur valuta asing, neto pada neraca menjadi nol. Pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, FI masih terekspos risiko valuta asing. Namun, dengan secara langsung mencocokkan buku aset dan liabilitas asingnya, LK dapat mengunci pengembalian positif atau penyebaran laba kemanapun arah perubahan nilai tukar selama periode investasi. Misalnya, jika perbankan domestik AS adalah aktivitas keuntungan yang relatif rendah, maka FI bisa sangat menguntungkan secara keseluruhan. Next. Yang selanjutnya itu ada hedging with forward. Alih-alih mencocokkan posisi aset luar negerinya yang sebesar 100 juta dolar dengan kewajiban luar negeri sebesar 100 juta dolar, FI mungkin memilih untuk tetap tidak melakukan lindung nilai di neraca. Sebagai alternatif berbiaya lebih rendah, dia dapat melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi di pasar forward untuk mata uang asing. Misalnya pasar forward 1 tahun untuk menjual pound untuk dolar. Next. Jika suku bunga Inggris berubah sepanjang tahun, nilai pasar aset pound akan berubah lebih dari nilai pasar kewajiban pound. Efek ini seharusnya sudah kita ketahui dari bab sebelumnya. Lebih penting lagi, LK tidak lagi mengunci imbal hasil tetap dengan mencocokkan ukuran buku mata uang asingnya, karena FI harus memperhitungkan potensi exposure-nya terhadap keuntungan dan kerugian modal pada aset dan kewajiban poinnya karena guncangan suku bunga Inggris. Intinya, FI dilindung nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga asing hanya jika sesuai dengan ukuran dan jangka waktu aset dan kewajiban asingnya dalam mata uang tertentu. Next. Nah, penggunaan perangkat lindung nilai di luar neraca seperti kontrak berjangka memungkinkan FI untuk mengurangi atau menghilangkan eksposur risiko FX tanpa kehilangan transaksi yang berpotensi menguntungkan. Transaksi di neraca menghasilkan arus kas langsung, sedangkan transaksi di luar neraca menghasilkan arus kas masa depan kontingensi. Oleh karena itu, biaya di muka lindung nilai menggunakan instrumen off balance sheet lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi on balance sheet. Selain itu, karena transaksi di neraca sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan, mungkin ada tambahan biaya pengungkapan untuk lindung nilai di neraca. Instrumen lindung nilai di luar neraca telah dikembangkan untuk berbagai jenis exposure risiko. Untuk risiko mata uang, kontrak berjangka tersedia untuk sebagian besar mata uang pada berbagai tanggal pengiriman. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Posisi aset kewajiban luar negeri dalam berbagai mata uang.
Banyak institusi keuangan memiliki posisi aset liabilitas multivaluta untuk mengurangi risiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Potensi keuntungan dari diversifikasi portofolio aset liabilitas dapat menyeimbangkan risiko posisi aset liabilitas individu dari masing-masing mata uang. Tingkat bunga nominal memiliki dua komponen utama, yaitu tingkat bunga real dan tingkat inflasi yang diharapkan. Jika permintaan dan penawaran tabungan dan investasi real serta harapan inflasi terkait erat atau terdapat integrasi ekonomi antara negara-negara, maka kita mengharapkan bahwa tingkat bunga nominal akan sangat berkorelasi di seluruh pasar keuangan. Jika pasar modal dunia tidak terlalu terintegrasi, maka penyimpangan bunga real dan nominal yang signifikan dapat terjadi sebelum keseimbangan arus modal internasional tercapai. Pengembalian aset atau liabilitas asing kemungkinan relatif lemah, berkorelasi, dan terdapat peluang diversifikasi yang signifikan. Interaksi suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Yaitu ada purchasing power parity atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing antara dua negara adalah perbedaan tingkat inflasi di masing-masing negara, yang seperti ditunjukkan berkaitan langsung dengan perbedaan tingkat suku bunga di negara tersebut. Menurut teori PPP atau Purchasing Power Parity, nilai tukar mata uang asing antar dua negara akan menyesuaikan diri untuk mencerminkan perubahan dalam tingkat inflasi di masing-masing negara serta tingkat suku bunga. Hal ini terjadi karena konsumen dan importir akan beralih dari negara dengan inflasi tinggi ke negara dengan inflasi rendah dalam permintaan barang. Dengan demikian, teori PPP menyatakan perubahan dalam nilai tukar mata uang antara dua negara adalah sebanding dengan perbedaan dalam tingkat inflasi di dua negara tersebut. Selanjutnya ada interest rate parity theorem atau teorema keseimbangan suku bunga. Risiko pasar valuta asing dapat dikurangi dengan melakukan kontrak valuta asing berjangka. Biasanya nilai tukar spot dan nilai tukar berjangka suatu mata uang berbeda. Sebagai contoh, nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar AS pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 1,5602, yang berarti 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1,5602 dolar AS. Namun nilai tukar berjangka 3 bulan antara kedua mata uang tersebut adalah 1,5500. Pada tanggal 15 Juni 2015, nilai tukar berjangka ini ditentukan oleh nilai tukar spot dan selisih suku bunga jangka pendek antara kedua negara. Hubungan khusus yang mengaitkan nilai tukar spot suku bunga jangka pendek dan nilai tukar berjangka disebut teorema paritas suku bunga atau IRPT. Secara intuitif, IRPT mengimplikasikan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar berjangka, seorang investor akan memperoleh hasil yang sama. Apakah melakukan investasi di dalam negeri atau di luar negeri? Ini merupakan hubungan tanpa arbitrase dalam arti bahwa investor tidak dapat memperoleh keuntungan bebas risiko dengan mengambil posisi yang saling meniadakan di pasar domestik dan luar negeri. Dengan kata lain, hasil dolar yang dilindungi dari investasi asing sama dengan hasil dari investasi domestik. Kesimpulan. Pada bab ini dibahas mengenai sumber risiko valuta asing yang dihadapi oleh manajer keuangan. Risiko tersebut muncul melalui ketidakcocokan perdagangan mata uang asing dan posisi aset liabilitas asing dalam mata uang tertentu. Meskipun ketidakcocokan semacam itu dapat menguntungkan jika perkiraan valuta asing terbukti benar, hasil yang tak terduga dan volatilitas dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi lembaga keuangan. Hal ini mengancam keuntungan dan pada akhirnya kesehatan keuangan dengan cara yang sama seperti risiko suku bunga dan likuiditas. Pada bab ini juga dibahas cara-cara untuk mengurangi risiko tersebut, termasuk lindung nilai langsung melalui buku aset atau liabilitas asing yang sesuai, lindung nilai melalui kontrak berjangka, dan lindung nilai melalui diversifikasi portofolio aset dan liabilitas asing. Dalam presentasi ini telah dibahas berbagai aspek mengenai manajemen risiko valuta asing dalam institusi keuangan. Perlu diingat bahwa risiko valuta asing dapat berdampak besar pada keuntungan dan kesolventan sebuah institusi keuangan. Namun dengan memahami sumber-sumber risiko tersebut dan menggunakan teknik mitigasi yang tepat, institusi keuangan dapat mengelola risiko valuta asing dengan lebih efektif.
Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.